selamat siang. Saya Didi Prastiono, saya Direktur Operasi di PT Sierre Surabaya, sebuah kawasan industri yang berlokasi di daerah Rungkut dan punya kawasan industri juga di Rembang, Pasuruan. Jadi dalam 2 tahun ini, sama seperti hampir semua sektor ekonomi, sektor kawasan industri tertekan pandemi COVID cukup signifikan. PT Sierre sendiri dari laba kita tertekan 50% di tahun 2020 dan alhamdulillah di 2021 kita sudah mulai bangkit meskipun belum berada pada kondisi sebelum pandemi. Tapi tanda-tanda kebangkitan ekonomi itu sudah nampak di pasca serangan kedua COVID Delta ini. Ya, jadi PT Sierre sendiri sadar bahwa tekanan pada ekonomi ini akan membawa tekanan di bidang yang lain, di bidang sosial, di bidang mungkin juga di stabilitas keamanan dan sebagainya. Nah, yang harus didorong dan itu peran kami di sana adalah stabilnya bidang ekonomi. Kunci melawan pandemi ini adalah vaksinasi. Penanganan, tracing, treatment itu harus diutamakan. Nah, kami melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan penanganan pandemi, kerja gotong royong kita semua sebenarnya. Jadi rangkaian itu adalah vaksinasi serbuan vaksin bersama TNI. Kita mengadakan serbuan vaksin dengan vaksin program pemerintah. Kodim Timur ikut membantu melaksanakan vaksinasi tersebut. Kemudian kita juga ada program vaksinasi gotong royong. Sebuah upaya, sebenarnya prinsipnya begini, penerima vaksin itu gratis. Pemerintah menjamin penerima vaksin tidak dipungut biaya serupiah pun, gratis. Nah, kalau vaksin jalur pemerintah itu yang bayar biaya impornya pemerintah. Pembelian vaksin dan sebagainya dibiayai oleh pemerintah. Nah, vaksin gotong royong itu dibiayai oleh perusahaan untuk karyawannya, untuk keluarga karyawannya. Jadi, kami di PT Sierre punya Fasiankes yang melayani gotong royong. Jadi, klinik Sierre ikut dalam program vaksinasi gotong royong dan ribuan karyawan telah melakukan proses vaksin lewat jalur gotong royong ini. Ini adalah upaya dari perusahaan untuk ikut membantu menangani pandemi COVID ini dengan cara yang kita bisa, yaitu adalah membayar sendiri agar ada percepatan. Vaksin program pemerintah, vaksin gotong royong. Kemudian pada mungkin sekitar bulan Maret-April ada serangan Delta datang. Kita tahu rumah sakit kewalahan menangani pasien COVID. Ada gambar foto yang beredar viral, ada di selasar rumah sakit antri yang kemudian kesulitan oksigen dan sebagainya. Kita juga akhirnya langkah apa yang kita bisa bantu. Nah, di kawasan industri Sierre ini, di Rungkut ini ada satu perusahaan yang memproduksi oksigen, PT Samator, PT Aneka Gas. Kebetulan sebelahnya ada gudang milik kami yang sedang kosong. Kita bicara-bicara sama ownernya Samator, oke, kita tahu tabung lagi sulit, tapi kita bisa piping saja, pipa saja dari pabriknya langsung ke gudang. Oke, gudangnya kita ubah jadi kayak shelter untuk orang menghirup oksigen. Kita namakan rumah oksigen. Itu program kita laksanakan juga dibantu berbagai pihak, Kementerian PUPR lah, Fasiankesnya ikut Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalela, dibantu pihak Angkatan Laut. Jadi kita banyak menggalang gotong royong untuk ikut menangani. Kemudian selanjutnya adalah vaksin, rumah oksigen, dan vaksinasi orang tua. Jadi kita ini alhamdulillah karena kita genjot terus vaksinasi, sampai saat ini sudah 99% karyawan PT Sierre sudah tervaksin dosis kedua. Yang 1% itu karena alasan kesehatan dan satu lain hal sebagainya yang harus ditunda. Kemudian kita melihat ada klaster rumah. Loh, ini ada, kantor ini clear, tapi rumahnya nggak diberesin. Adalah klaster rumah. Oleh karena itu kita juga melakukan vaksinasi bagi keluarga, orang tua, anak, istri, dan
yang terlibat di keluarga, misalnya sopir, pembantu rumah tangga, kita juga ikut vaksin. Jadi di level keluarga, di klub PT Share sendiri sudah 77%. Kita data kemarin yang tadi saya sebutkan itu sudah divaksin. Jadi upaya menangani pandemi ini hanya bisa dengan dua hal. Satu, protokol kesehatan yang ketat. Kedua adalah vaksinasi. Tidak ada jalan lain. Jadi yang kami dorong adalah menegakkan protokol kesehatan di kantor dengan ketat. Kemudian vaksinasi. Jadi apapun mereknya, vaksin terbaik adalah vaksin yang kita dapat lebih dahulu daripada yang lain. Jadi nggak usah milih-milih, kita instruksikan kepada karyawan nggak usah milih-milih mau Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer lah macam. Yang ada dulu apa? Kalau adanya Moderna, kalau adanya Sinovac ya Sinovac, adanya Sinopharm ya Sinopharm, adanya Moderna ya Moderna. Sudah hajar aja. Nah itu yang kemudian meningkatkan kita punya rating vaksin ya, sudah 99%. Mungkin itu. Jadi donor konvalesen itu adalah upaya bagi kita yang sudah pernah terkena COVID untuk ikut membantu. Jadi tahun lalu kita tahu bahwa orang kena COVID kayak orang dikucilkan gitu kan. Orang dikucilkan yang kemudian nggak disapa lah, dihindari rumahnya. Nah itu kita edukasi bahwa itu tidak benar, bahwa yang sudah sembuh COVID ya sudah harus kembali ke masyarakat dengan normal dan nggak perlu ada kayak dikucilkan begitu. Nah justru setelah kena COVID bisa menjadi penolong. Jadi hasil komunikasi kita dengan beberapa rumah sakit menghasilkan bahwa salah satu terapi yang bisa ditempuh dan dikenal bisa menyembuhkan adalah dengan terapi plasma konvalesen, yaitu pengambilan plasma dari tubuh mantan penderita COVID untuk diambil plasmanya dan kemudian dimasukkan kepada penderita COVID. Nah, PT Share melihat kami di kawasan itu juga banyak yang kena, jadi itu kita lakukan sudah 2 kali. Jadi satu bulan Februari, satunya lagi akhir bulan Agustus lalu. Donor adalah konvalesen untuk para penderita, yang mantan penderita. Jadi lucunya konvalesen ya, semakin dia parah kena, semakin dia terkena parah, CT-nya semakin rendah, semakin lama dia terkena COVID, itu dia punya antibodi semakin kuat untuk membantu yang lain yang kemudian sedang sakit. Jadi OTG justru plasmanya kurang begitu manjur misalnya. Jadi yang terkena parah itu yang kemudian justru kita dorong untuk ikut membantu. Nah, pada donor plasma konvalesen yang pertama, Pak Wagub hadir juga. Waktu itu masih wali kotanya Pak PLT, Pak Wisnu Sakti. Kemudian Pak Kapolrestabes juga hadir. Yang kemarin dihadiri oleh Ketua DPRD dan Ketua Kadin Surabaya juga ikut membantu karena mereka berdua adalah juga mantan penderita COVID. Jadi ikut membantu mengkampanyekan juga agar setelah kena COVID itu kita masih bisa jadi pahlawan, kita masih bisa jadi penolong bagi orang-orang yang terkena COVID. Saat ini alhamdulillah grafisnya menurun. Kita berharap dulu waktu Alpha itu sudah menurun juga, ekonomi sudah hampir kelihatan bangkit, kehajar sama varian Delta. Nah ini juga nih sekarang varian Delta sudah menurun. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada serangan ketiga dan kita bisa benar-benar pulih. Karena memang tanda-tanda pulih ini sudah ada dari penjualan yang kami lakukan, salesnya perusahaan, kita bisa ketahuan. Jadi perusahaan-perusahaan retail juga laporan, okupansi rate dari gudang, dari pabrik yang kami sewakan juga naik. Jadi hal-hal itu yang kemudian jangan sampai kita lalai, abai, dan kemudian longgar. Protokol kesehatan harus tetap kita lakukan walaupun grafisnya turun. Jadi kita harus tetap hati-hati agar kita bisa jaga ini. Sementara kita lakukan terus adalah donor plasma konvalesen, donor darah juga, kemudian protokol kesehatan dan vaksinasi kita genjot.